Komentar judul di video-video Harry Pras akhir-akhir ini sangat ramai. Memang di channel-channel manapun ramai komentar-komentar judul ini. Dan itu di luar kendali para YouTuber sebenarnya. Bukan cuma Harry Pras. Lalu mereka yang membenci dengan konten Harry Pras teriak-teriak bahwa Harry Pras katanya, oh video ini disponsori judul. Sampai segitunya mereka mencari cara untuk menjatuhkan saya. Aduh. Dan sekarang ada juga video dari Ustaz Khalid Basalamah yang dibuat menggunakan AI seolah-olah mempromosikan judul. Kita simak. Ini hasil karya dari orang-orang Syiah. Nama akunnya Doa Khalid. Dan isinya apa? Iklan judul dan fitnahan kepada Ustaz Khalid Basalamah lainnya. Lagi-lagi pasti akun ini adalah buatan orang-orang Syiah. Kita simak videonya. Jamaah yang dirahmati Allah, tahun 2026 dapat rezeki halal itu sangat mudah. Jadi saya mau memberi rezeki yang halal kepada para teman-teman sekalian. Alhamdulillah di sini saya Khalid Basalamah sebagai pengurus platform digital online Gacor 25 mengajak para jamaah sekalian untuk bisa mendapatkan dana kemenangan yang cepat dan aman. Ya Allah. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan halalan. Penarikan Gacor 25 ini sudah membantu sangat banyak umat. Maka dari itu saya ingin semua orang bisa terbantu berkat situs yang sudah pasti resmi dan halal. Insya Allah. Dengan mendaftar lewat postingan ini, situs kami bakal kasih bonus berlimpah. Dan udah bisa deposit 10.000 pakai QRIS. Ya Allah. Jangan lupa Gacor 25 ada juga bonus reload mingguan dan new member 20%. Buat para jamaah jangan khawatir karena sudah bersertifikat halal dari NU. Saya memberikan amal Sertifikat halal dari NU. Ya Allah. Begini cara fitnahan mereka ya. Tapi orang-orang yang benci kepada Ustaz Khalid Basalamah akan sangat senang dengan hadirnya video fitnah semacam ini. Akan senang mereka. jariah ini untuk semua umat. Demi Allah. Di sini kemenangan sudah saya atur 91%. Sisanya akan kami jadikan. Ya, begitulah teman-teman. Orang-orang Syiah sekarang bermain dengan cara yang sampah seperti ini. Ketika Habib Rizik Syihab dipuja-puji habis-habisan oleh Syiah Rafidhah, ada beberapa golongan yang berkomentar di video-video saya, selalu berkomentar ketika Ustaz Khalid Basalamah dipanggil oleh KPK. Tuh lihat Harry Pras, guru Anda itu sudah dipanggil KPK karena terlibat kasus korupsi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah saya bilang dari awal bahwa Ustaz Khalid Basalamah dipanggil oleh KPK bukan sebagai tersangka. Saya sudah sampaikan di awal kasus korupsi kota haji ini mencuat dan tersangkanya belum ditetapkan. Dari situ sudah saya sampaikan, apabila Ustaz Khalid Basalamah terlibat dalam kasus ini, maka saya tidak akan membelanya. Saya tidak akan membela beliau. Tetapi setelah beliau dipanggil oleh KPK, bukti, data, fakta berbicara. Dan yang berbaju orange kalian tahu siapa. Yang menjadi tersangka siapa. Ketika terbukti yang menjadi pelaku korupsi siapa kalian sudah tahu. Tapi adakah mereka mengembalikan uang? Tetapi Ustaz Khalid Basalamah ketika diserahkan uang yang tidak jelas itu, yang mungkin menurut husnuzon dari Ustaz Khalid Basalamah, uang tersebut adalah uang yang mungkin salah hitung ketika diminta untuk memberikan uang sejumlah sekian-sekian untuk percepatan, Ustaz Khalid Basalamah husnuzonnya itu adalah uang kelebihan dan salah hitung. Tetapi di framing oleh pembenci dakwah salafi ini bahwa Ustaz Khalid Basalamah terlibat dalam kasus korupsi kota haji. Ustaz Khalid Basalamah kalau dia memang tidak tahu itu uang syubhat, pasti dia tidak akan mengambil. Ustaz Khalid Basalamah karena tahu uang itu tidak jelaskan uang apa, uang tersebut tidak diotak-atik. Berbeda dengan orang yang sudah terbukti korupsi, dia menjadikan uang itu kepada aset-aset, rumah mewah dan lain sebagainya. Sudah dibelanjakan, tapi Ustaz Khalid Basalamah tidak membelanjakan. Karena apa? Masih ingin tahu kenapa dikembalikan uang itu. Dan tidak lama dari uang itu dikembalikan, beliau dipanggil oleh KPK, teman-teman. Karena apa? Sudah terendus kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh Kementerian Agama kita pada tahun 2024 itu. Dan mereka fokus kepada Ustaz Khalid Basalamah. Bahwa Ustaz Khalid Basalamah tetap terlibat. Mereka berusaha untuk menterlibatkan Ustaz Khalid Basalamah yang tidak terlibat sama sekali. Disorot, nama Ustaz Khalid Basalamah disorot. Karena apa? Dia satu-satunya tokoh yang terkenal, punya nama, punya banyak jemaah, jemaahnya jutaan, di mana-mana orang tahu kepada beliau. Dan endingnya apa, teman-teman? Ustaz Khalid memberikan kesaksian. Kenapa hanya nama saya yang disebut-sebut? Kenapa nama saya yang menjadikan objek pemberitaan? Sedangkan yang dipanggil oleh KPK ada ratusan travel haji dan umroh. Dan rata-rata mereka semua mengembalikan
Dan rata-rata semua travel haji dan umroh yang mengembalikan uang sejumlah sekian. Tetapi kenapa yang seolah-olah Ustaz Khalid Basalamah disorot terus? Terlebih lagi ada ucapan Ustaz Khalid Basalamah yang tidak sepakat dengan Syiah Rafidhah. Khomeini dijuluki Ayatullah. Ayatullah dari mana kata Ustaz Khalid Basalamah? Ayatul syaiton iya. Karena memang orang-orang Syiah Rafidhah ini, dia adalah suara setan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Dengan ini saya menyatakan membuat video klarifikasi dan saya merasa sangat bersalah atas video saya yang viral kemarin. Sudah berapa kali kalian melihat orang ini ngaku salah? Di awal-awal dia masih menyebut bahwa Abu Bakar laknatullah alaih katanya. Saya pengen sedikit klarifikasi terkait video saya kemarin yang viral yang melaknat Abu Bakar As-Siddiq, laknatullah alaih. Tidak akan muncul keyakinan Syiah ini apabila tanpa mengkafirkan para sahabat. Oh, Iran itu adalah negara yang berdaulat. Iran bangsa besar, Iran bangsa berdaulat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena munculnya Iran yang dianggap pahlawan oleh para habaib. Iran adalah bangsa yang berdaulat. Iran adalah negara yang besar, negara yang agung, yang dimana harus kita contoh. Mungkin begitu narasinya. Ketika ada dua bocil, ingusan Syiah, mencaci maki Abu Bakar. Ucapannya yang dulu, sekarang tidak berani dia merealisasikannya. Sedikit guyonan, sedikit jokes melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah wa Hafsah finnar. Ya, menurut saya segitu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la'nat Abu Bakar. Tahu-tahu ada makhluk baru lagi namanya Syiah. Hadir di tengah kita bikin majelis dia caci maki Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, laknatullah alaih. Jadi jangan salahkan nanti Ahlus Sunnah kalau marah. Kalau nanti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dihina, jangan salahkan Ahlus Sunnah kalau mereka nanti disembelih sama Ahlus Sunnah, saudara. Abu Bakar As-Siddiq, laknatullah alaih. Malah berbalik. Kami akan kejar orang Amerika dimanapun berada. Yang ada di Indonesia semuanya akan kita perangi, saudara. Sampah. Akan menghancurkan gedung kedutaan besar Amerika. Siap hancurkan kedubes Amerika di Jakarta. Diam. Akan mensweeping seluruh warga Amerika di Indonesia. Siap sweeping warga Amerika. Tak. Akan melakukan perang dunia apabila Iran dinuklir oleh Amerika. Kalau Iran sampai dinuklir oleh Amerika, siap perang dunia. Abu Bakar As-Siddiq, laknatullah alaih. Bukan suara Allah, bukan tanda-tanda Allah. Dan apa yang terjadi ketika Ustaz Khalid Basalamah ramai diperbincangkan karena pernyataannya membongkar kedok Syiah dan lain sebagainya itu, orang-orang Syiah di Indonesia yang selama ini bertakliyah di balik topeng NU terkhusus, bukan Harry Plus yang bilang kalau di NU sudah banyak orang Syiah. Sangat-sangat banyak sekali. Mereka kompak muncul ke permukaan mengatasnamakan Aswaja, lalu menjelek-jelekkan Ustaz Khalid Basalamah dengan berbagai macam meme, foto yang seperti ini. Betapa terhinanya mereka itu. Saking terpepetnya mereka ini. Seperti ini pula. Banyak foto-foto yang dimana Ustaz Khalid Basalamah dibuat dengan menggunakan AI. Seolah-olah Ustaz Khalid Basalamah itu adalah anti-Zionis. Hanya karena tidak membela Iran, langsung dijuluki anti-Zionis. Padahal beliau tidak membela Iran dan tidak membela Israel. Karena keduanya sama-sama penjahat. Bahkan kata Ustadz Abdul Somad, Yahudi jelas kafir dan bahaya. Tetapi Syiah Rafidhah jauh lebih berbahaya. Mana yang lebih berbahaya? Yahudi kah atau Syiah? Yahudi jelas dia Yahudi. Tapi ini dalam zahirnya memusuhi, mengkafirkan, dan batinnya mengkafirkan, tapi zahirnya menampakkan diri sebagai muslim. Padahal dalam hatinya halal darah kita, dia benci kita. Jangankan kita, Abu Bakar dan Umar pun dia bacakan selepas salat subuh doa laknat sonamai Quraisy. Allahumma al'an sonamai Quraisy wa taghutaihima wa jibtaihima. Laknatlah dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Dalam kitab mereka katakan Abu Bakar laknatullah alaih. Kalau Abu Bakar laknatullah alaih, apalagi Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad yang bilang. Ustadz Adi Hidayat juga menyatakan bahwa Syiah Rafidhah punya visi misi gelap, ingin menguasai Mekah Madinah lalu membangkitkan Nabi SAW beserta Ahlul Bait dan juga para sahabat. Dan para sahabat ingin mereka kisos. Namanya Al-Mahdi, Al-Muntazar. Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu, nanti akan datang. Dan saat datang unik, datangnya langsung ke Madinah, membangunkan Nabi. Ya, jadi Nabi sedang tidur dibangunkan, lalu Fatimah dibangunkan, Ali dibangunkan, lalu sama-sama membangunkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mereka disiksa tiga-tiganya itu. Ya, karena menyiksa ahli bait, kata mereka itu, kata mereka. Di 12 imam. Itu pernyataan langsung dari Ustadz Adi Hidayat yang dimana beliau sudah mengutip dari berbagai macam kitab orang-orang Syiah. Membagongkan bukan? Membagongkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah,
memang fitnahan-fitnahan orang-orang Syiah ini sangat didukung oleh tokoh-tokoh Sufi Aswaja lainnya seperti TGB. TGB sudah saya bahas dan sudah saya bantah pernyataan-pernyataannya, dan kali ini juga ada video dia memberikan pembahasan tentang orang Khawarij yang dinisbahkan kepada Wahabi. Bahwa yang menyerbu Masjidil Haram pada tahun 79 itu namanya Juhaiman. Juhaiman itu adalah orang yang menganut paham takfiri. Dia kafirkan semua. Maka dia menyerbu Masjidil Haram, dia duduki Masjidil Haram. Banyak jemaah haji yang meninggal pada waktu itu. Sempat terjadi sampai penembakan-penembakan. Bagian-bagian Masjidil Haram itu hancur. Itu oleh orang Saudi sendiri. Dia bukan Syiah, bukan Iran. Bahkan dia menganut paham Wahabiyah ya, yang sangat ekstrim. Yang menganggap semua kafir. Termasuk pemerintah Saudi saat itu dianggap kafir. Karena dianggap kurang murni berislam. Hanya dia yang paling murni berislam. Guru-guru kita banyak bercerita tentang itu. Ada Al-Makrullah Tuan Guru Haji Mustafa Umar Kapek ya. Beliau cerita sama saya. Jadi pada 79 itu beliau ada di Masjidil Haram ketika Juhaiman itu menyerbu. Jadi kata Al-Makrullah Tuan Guru Mustafa Umar, nyebuk tiang katanya sampai di bawah tiang itu karena tembakan tank, tembakan luar biasa kan diserbu tuh. Jadi dia menduduki Ka'bah, menduduki Masjidil Haram, lalu diserbu oleh pasukan Saudi dari luar. Banyak yang meninggal. Itu bukan orang Iran, bukan orang Syiah yang menyerbu Mekah. Orang Wahabi takfiri. Itu yang terjadi. Arab Saudi, Emirat, Qatar tidak mengizinkan tentara Amerika memulai serangan dari tanah-tanah mereka. Tetapi banyak dari pengamat mereka lebih percaya kepada riwayat Iran pendusta daripada ahli sunnah yang istiqamah. Apakah tuan-tuan lupa bahwa haji pernah terkendala 35 tahun lebih ketika Syiah Qaramita menguasai 2 tanah suci? Apakah tuan-tuan lupa di tahun 87 orang-orang Iran menyelundupkan senjata melalui keranda-keranda jenazah ke dalam Masjidil Haram? Apakah tuan-tuan lupa jemaah haji sedang ihram dibantai dalam Masjidil Haram, bangkai-bangkainya dia campakkan ke dalam sumur Zam-Zam sampai berbulan-bulan sumur Zam-Zam tidak bisa dikonsumsi? Apakah tuan-tuan lupa 56 ketika seorang menteri Syiah Ibnul Alqami dan kepala polisi Safiyuddin At-Tusi bekerja sama dengan Halaqah Khan, pimpinan tentara Mongol, membuka kantong-kantong pertahanan Baghdad yang akhirnya menewaskan warga sipil 1.800.000 orang. Apakah tuan-tuan lupa pengkhianatan Syiah terhadap Salahuddin Al-Ayyubi yang menyerahkan Iskandaria di Mesir kepada kaum salib? Apakah tuan-tuan juga sudah lupa bahwasanya orang-orang Syiah lah yang bekerja sama sehingga jatuhnya Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa ke tahun kaum salib? Apakah tuan-tuan lupa bahwa mereka lah yang mengafirkan manusia terhebat setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, Utsman? Kita berbicara sejarah. Saudara-saudara kita, maaf, bagi mereka di Indonesia itu karena nggak pernah ngerti terkait dengan sejarah Syiah. Syiah itu impian besarnya adalah mensyiahkan Arab. Itu impian besar mereka. Bahkan kalau Anda bisa share ke perkataan ulama-ulama mereka. Tujuan terbesar mereka itu menguasai Makkah, Madinah, lalu kepingin memindahkan kuburan Abu Bakar, Umar dari kubur sisi Nabi SAW. Itu yang menyebabkan kenapa Saudi lalu Kuwait lainnya nggak pernah mudahkan dengan Syiah. Karena Syiah itu punya misi besar itu adalah mencaplok mereka ini semua, akhi. Ini yang tidak dimengerti oleh saudara-saudara kita membela Syiah, ya. Makanya kalau kita berbicara, maaf, kalau kita berbicara terkait dengan Syiah, akhi, sepanjang sejarah antum silahkan baca sejarah. Ana udah sering membaca sejarah mereka. Setiap terjadi pertumpahan darah kaum muslimin, baik itu di Baghdad maupun di Syria, di seluruh tempat dari sepanjang sejarah, itu di belakangnya selalu terlibat Syiah.